para noise, masih inget Collaboration Podcast bersama IM3? Atau justru kangen sama keseruan Kiki Ucup dan Soleh Solihun yang hobinya menguak para gestar untuk mengakui banyak hal? Mulai dari awkward moment sampai mimpi-mimpi yang belum pernah mereka share sebelumnya. Intinya, kalau lo denger, lo tahu. Kalau lo nggak denger, lo nggak tahu. Sebelaknya. Iya. Tetangga. Kira lagi Danang Darto berantem ya. Di episode pertama, Collaboration Podcast kedatangan Christo Immanuel yang cerita tentang perjalanan karirnya. Tapi bersama bapak-bapak ini, mereka berhasil membahas hal-hal yang penting-penting nggak buat kita tahu. Kira-kira apa ya? Sekarang kan lu udah menikah. Ya, Pas masa betul. pacaran itu ada nggak hal yang aduh lu paling malu tuh kalau nginget-inget momen pacaran saat Gua itu tahu atau ceritanya menuju tapi nggak layak diceritakan tuh. Pas Bro, ngedeketin. gimana? Ngedeketin bini gua itu pas gua lagi ngedeketin gua nembak terus ditolak. Tapi ditolaknya awkward gitu guanya. Gimana? Ciu. Gue situ grogi kan. Gua lagi baru 2 kali nih. Langsung ditembak sama dia. Kenapa lu mau nembak ya gitu? Lah, gue jadi kayak mati gaya dong. Iya. Gue bilang enggak juga. gengsi. Ya ngapain gua dari tadi bener kan. Gua iya. Kalau lu tahu sih ya ngapain lagi orang udah tiba-tiba mobil berhenti di pinggir jalan terus lu gitu. Iya. Ya gue tambah malu dong, thanksin banget. Gitu emang kalau bapak-bapak udah kumpul. Mulai dari konspirasi sampai beli barang nggak penting aja bisa jadi bahan obrolan. Percaya nggak kalau Aledi Adams pernah jadi guru renang? Nah, sama. Bapak-bapak ini juga nggak percaya awalnya. Emang lu jago berenang? Parah, gue ngajar lu. Hah? Ngajar renang? Masa? Ngajar renang khusus buat ibu-ibu. Lah, kok gitu? Segmented. Kalau kenapa nggak boleh sih? Milih. Salah banget, nggak mungkin salah. Gue Umur salah. berapa Gue ibu-ibu? salah, nggak mungkin Lu salah. Iya. lu ngarang ya? Ibu-ibunya umur berapa? Gak mungkin lah. Ibu-ibunya umur berapa yang bisa renang sama lu? Lu penasaran banget sama ibu-ibu Nggak, sih? pengen tahu Kenapa aja. lu gak penasaran sama guanya yang ngajar? Ya enggak, kenapa? Ya kenapa lu tiba-tiba ngajar renang? Ya emang gue kenapa? jago banget lah. Sejago apa? Ya, Takaran renang jago tuh gimana sih, Leh? Ya dia bisa. gue semua gaya bisa. Nah, terus dia bisa kalau ada orang tenggelam bisa dibawa berenang loh. Betul, itu salah satu. Itu susah loh, Itu, lu. Bisa gua itu. itu yang harus diambil adalah lehernya. Jadi kan kadang-kadang leher itu kan nggak, orang yang mau diselamatin kan agak nggak mau kan. Iya. Nah itu mesti Lehernya dicekek. caranya leher dicekek, punggung atasnya kita angkat. Nah baru kita bawa jalan. Ini skill nih buat semua orang nih. Punggung atas bukan dadanya digituin. Dada giniin lu nyemplung orangnya. Enggak, maksudnya dada dikatasin gini dadanya. Itu dada. Salah, ini dari belakang. kita ngambil dari belakang. Oh iya, kan punggung Nah, atas. kalau begini, lah masa begini, gue contohin lah, Iya, nih, masa gitu tuh nih, ada nih, di masa sini, begini, ini. ini mah mau ngobrol, Bre, mau kabar. Punggungnya Gitu. nih, punggungnya Nih. dinaikin gitu. Iya. Loh Dia gitu, nggak ngerti. katanya bisa Gini, berenang. Bahlul, Udah begini dia. Maksud gua tuh gini nih, Leh. Nih gini. Nah, ini gua angkat gini. Nah, Itu bukan yang dicemplungin, itu emang tujuan gua mau Diginiin. berarti begini nih. Gini. Ya lah jangan kagak perlu juga udah. Iya, kan gua pengen tahu. lebih fisikal ya hari ini ya. Kita ya. Iya, oke. Iya, nolongnya Soalnya gitu. kalau diginiin itu biasanya dia berontak. Iya. Ya. Jadi cara untuk menenangkan dia adalah punggung belakangnya itu diangkat, jadi dia lebih gue mau diangkat gitu. Itu psikologis dalam keadaan panik dan itu ada panic attack, lu lakukan itu. Karena Angkat. lu punya anak dua-duanya, lu harus tahu itu. Itu skill. Ayo coba cari kolam renang, kita bisa nggak sekarang nih pindah syuting ke kolam renang nih, Iya, ya. kita buktiin. Kapan-kapan kita- Orang dari tadi pakai judul ya, dia pakai nada. I can get no. Soalnya kapanpun gua denger lagu apa intro, Astun A. kapanpun gua denger intronya Satisfaction langsung teteng. Setuju gua. Iya, Pasti iya. pasti misalnya lu lagi ngatuk teteng. Ini langsung salsa Iya, lu harus mainin nih. Jogetnya salsa gini sih. Coba lihat, gue pengen lihat lu joget, gue belum pernah lihat lu joget. Tuh kan, salsa gini jadi. Bukan salsa, Mick Jagger kan gitu kan. Oh ada gininya ya? Gitu kan. Gini, Teteng. Jadi lagu lu lagi itu nih. Ada gini-gininya Misalnya lu lagi. ngantuk nih. Iya benar. Teteng. Langsung, kayak tadi lah, jogetnya kayak.
Gue baru lihat dia joget. No. Gue baru lihat dia Gua joget. kalau sama lagu Rolling Stone joget gua. Lagi ngantuk. Oke. No gitu. Coba lagi. Gue mau lagi ngantuk. Kita lagi diam nih. Kan kalau orang mah bila Anda ngantuk, tapi Anda sibuk. Kalau gua enggak, bila Anda ngantuk. Teteng. Langsung gitu. Ini jelek banget sih nih. Kenapa Jagger dong yang keren begini? Sama Jimmy. Ucup nggak terima banget ya kalau Ale jago renang. Harus kita bikin tarung renang Ucup sama Ale nih kayaknya di Noise. Oke, bintang tamu yang ketiga ini ada Feby Putri. Dengan segudang mimpinya, Feby pergi ke Jakarta. Banyak cerita yang dialami, mulai dari jadi anak kos sampai kepikiran mau berbisnis juga loh. Mungkin kalau bahasa lainnya kayak kalau disuruh jadi lagu yang Feby pernah tulis, Feby itu jadi lagunya yang mana gitu. Wah. Banyak lagi. Rantau. Jadi Rantau tuh jadi fokus track di album aku yang pertama judulnya Riuh. Itu tuh fokus tracknya karena emang bener-bener ketika aku nggak merantau, aku nggak akan seperti sekarang. Ketika aku nggak merantau, aku nggak bakal kenal orang-orang baik dan orang-orang jahat yang orang-orang jahat itu yang bisa ternyata kasih pelajaran buat aku gitu. Kalau misalnya aku nggak merantau, aku nggak bakal ketemu teman-temanku sekarang, timku, kruku, playerku, manajerku. Kalau aku nggak merantau, mungkin aku nggak tahu pelajaran ini, pelajaran itu. Itu lagu Rantau diciptakan di Pulau Jawa berarti. Yes. Setelah mengalami apa kok tiba-tiba bisa bikin lagu itu? Perjalanan aku sih sebenarnya kayak beranjak untuk melihat apa kabarnya dunia, memulai cerita baru. Ketika aku merantau tuh ternyata itu tuh beda ternyata sama yang di rumah gitu. Apa bedanya? Rasa mandirinya tuh ada pasti kan. Rasa mandiri ada. Kemarin yang masalah-masalah dewasa tuh kita nggak tahu, yang tahu cuma orang tua dan kakak. Ternyata itu juga ke kita masalahnya gitu, dan harus diurus sendiri. Masalah gitu. dewasa tuh apa misalnya? Adalah bang. Itu cicilan rumah gitu lah. Itu di sekarang. Iya. Itu sekarang ini kan belum waktu itu. Jajan sehari-hari. Iya bener jajan sehari-hari. Even kayak besok mau makan apa ya, itu tuh harus dipikirin dari. Tapi suka duka, pahit manisnya Feby Putri merantau ke Jakarta akhirnya melahirkan lagu indah ciptaannya yang berjudul Rantau. Untuk episode keempat ini para Noise, Collaboration Podcast kedatangan Dimas Danang yang mengakui dirinya introvert. Dimas Danang membahas tentang pengalaman karirnya yang pernah jadi penyiar radio dan MC. Sampai menyimpulkan apa iya benar kalau Aries itu karirnya karena kejebak. Waktu itu gue ke mana tuh, kota Casablanca. Itu kan mau sepi banget ya? Hah? Iya kan? Betul. Sepi banget Sangat kan? sepi. Sangat sepi kan? Gue di eskalator tuh benar-benar minta pulang sama istri gue. Pulang Kenapa gitu. nggak dibeliin mainan? Enggak, tadi gue pengen batuk tapi nggak ada batuknya di toko. Kalau gue ambil kesimpulan lagi lah, Aries tuh kebanyakan karirnya ini kejebak lah, accident. Bisa Jadi kayak sih. tujuannya apa, tiba-tiba begini, udah fokus di situ deh jadinya gitu. Iya. Jadi lu gara-gara MC di situ tiba-tiba keterusan. Iya, karena gue ngerasa gue ternyata takut nih waktu SMP ya. Ternyata gue takut nih ngadepin orang banyak. Nah terus ya udah gue kayak gue nggak boleh takut lagi. Gue terus kalau ada MC ya gue ambil. Iya. Gue ambil. Abis itu ya tiba-tiba jadi host di depan kamera, itu kan hal baru lagi tuh. Betul. Iya. Radio itu sebenarnya adalah tempat ternyaman gue karena gue nggak perlu Nggak ngeliat orang. Kang. Cup gitu. Itu berarti ngetes. Kang, gue nggak ngeliat orang. Gue balik barusan. Iya. Berarti lu ngetes, lu berani di tengah keramaian, akhirnya lu konser kemana? Ngajak berantem siapa gitu? Enggak lah, gue bukan Serizawa. Enggak, gue ya itu kerja itu apa nge-MC. Kalau gue nggak punya isu sih bahasa Inggris, aman gua. Iya kan bini lu bule. Sehari-hari. Wes, gimana Tapi speak English? ceritain ini dong. Waktu anak lu antar jemput anak dong, ceritain. Udah nih. Kenapa dia harus ngomong bahasa Inggris? Hal-hal yang nggak boleh. Cerita dong. Ini kan buat yang tahu-tahu aja. Ayo yang tahu-tahu aja, Cup. Yang mana, Nang? Yang lu disangka orang lain. Disangka Ya itu kan supir. kalau itu udah sering disangka supir, disangka orang lain, nggak dipercaya kalau gue bapaknya anak gua. Itu udah sering tuh ditanya Karena nih. anaknya
bule. Iya. Pas ditanya nama anak gue dipanggil gitu, Aru gitu. Aru belum datang nih orang tua. Lah ini orang tuanya. Lah saya orang tuanya. Oh bapak gitu. Oh Iya. Terus kalau nganter anaknya, oh ya mas makanan ininya ada, ya oh ini makanannya, nanti bilangin ke orang tuanya. Saya orang tuanya. Dan seseru itu ya ternyata jadi penyiar radio menurut Danang. Apalagi tandeman sama Imam Darto yang menurut Danang adalah trending maker. Oke, itu dia cuplikan dari Collaboration Podcast. Pokoknya kalau mau nonton lagi versi lengkapnya, langsung aja ke aplikasi Noise atau ke channel YouTube IM3. Thank you para Noise.